Abah Anis ini keringetnya udah gede-gede banget nih, udah mengucur deras, tapi beliau tuh nggak bergeming, beliau tetap stay di dalam karena melihat antusiasme anak-anak muda Jogja yang juga nggak keluar dari venue Desak Anis. Wah, seperti apa? Kembali lagi bersama saya Muhammad Aksara. Kita akan cerita di balik layar liputan Anies Baswedan di Yogyakarta. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Beberapa minggu yang lalu Anies Baswedan ini menjalankan atau melaksanakan kampanye akbar di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah Aksa Nation berkesempatan untuk mengikuti kegiatan bersama Capres nomor urut 1 ini. Wow, nah ini langsung aja di hari pertama, asik, di hari pertama. Emang hari pertama ya? Oke, kita langsung mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, kebetulan waktu itu emang gua ini datang menyusul gitu kan, karena nggak kebagian tiket. Jadi ya, tim media yang lain udah datang sehari sebelumnya, baru kita besoknya. Nah, terus kita sudah sampai, kita jemput Abah Anis di Bandara Adi Sucipto. Di sana Anies Baswedan sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena bertepatan dengan hari ulang tahun beliau juga. Terus langsung meluncur ke arena kampanye akbar di Bantul, Yogyakarta. Nah, gue lupa nama daerahnya, agak ke mana ya? Ke Piungan gitu. Daerah-daerah sebelum Piungan sih, belok kiri, pokoknya daerah-daerah situ. Nah, ini luar biasa masanya, wah rame banget. Dari kita turun mobil aja udah kelihatan banget masanya, padahal paginya atau malamnya tuh hujan gitu, tapi alhamdulillah lapangannya nggak begitu becek karena rumputnya banyak gitu. Karena biasanya beberapa lokasi gue pernah mendapati bahwa lapangannya tuh sangat becek, tapi warga tetap antusias, luar biasa. Nah di sini ada yang menarik adalah di mana ada forum pemuda Ka'bah ketika Abah Anis nyebut partai-partai pendukung, yaitu Nasdem, PKB, PKS, Partai Umat, dan terus mereka menyebut partai P3 gitu. Tapi kan karena P3 secara de facto gitu nggak mendeklarasikan Anies Baswedan, tapi sebagian besar masyarakat orang-orang P3 itu mendukung Anies Baswedan, terutama yang di Yogyakarta dan Jawa Tengah gitu, kebanyakan kayak gitu. Nah, terus yang menarik di sini juga apa ya? Sangat luar biasa antusiasmenya kayak kampanye pada umumnya ya, banyak gitu, banyak warga yang datang. Nah, terus di sini gue juga sempat mengalami hampir aja kecopetan HP gue. Jadi HP gue tuh ada satu gue taruh di sini di kantong dalam, ini kan ada kantong dalamnya di rompi. Nah, terus sempat ada bapak-bapak yang megang, kayak kok dia kan, kalau kita desak-desakan orang kita megang orang untuk biar gak jatuh kan ya biasa lah gitu. Tapi dia tuh kayak gini kayak mau narik HP ini gitu, karena dia di dalam jadi dia susah. Dan nah gue bilang, Pak kenapa nih gitu, terus dia akhirnya sadar, kayak maksudnya kayak gue ngerasa dia terus iya gitu. Nah, terus ini sebenarnya juga hati-hati ya buat teman-teman kalau datang ke kampanye atau keramaian, jangan sampai kehilangan barang, tetap dijaga gitu kan ya. Gue kasih tips, jangan bawa dompet gitu kan kalau naik kendaraan umum atau bayar ongkos ojek dan sebagainya. Bawalah uang secukupnya itu mending ditaruh kantong biasa aja, nggak usah pakai dompet. Terus karena kan biasanya kalau kita kehilangan dompet, kehilangan KTP, identitas, dan masih banyak lagi. Jadi mending nggak usah bawa dompet, tapi bawa uang secukupnya. Terus handphone gitu jangan ditaruh di kantong, tapi harus tetap dipegang gimana pun caranya gitu kan. Jadi jangan sampai handphone itu masuk kantong, atau kalaupun ini ya yang sulit diraba orang, misalnya ada kantong di dalam seperti ini gitu. Oke, habis dari acara kampanye kita berhenti sejenak, kita makan siang gitu kan bersama awak media, bersama tim Patwal, bersama Anies Baswedan. Relax lah di situ, kita makan dan sebagainya. Habis makan siang kita langsung meluncur ke acara berikutnya, yaitu acara Desak Anis Yogyakarta, temanya pendidikan gitu. Nah, terus di mana acara ini sempat berpindah tempat 3 kali gitu, tiba-tiba izinnya dicabut lah dan sebagainya. Tapi hikmahnya alhamdulillah malah dikasih tempat gratis dan space-nya tuh lebih besar gitu. Nah, di sini ini bener-bener gue salut banget nih dengan anak muda Jogja gitu kan, mahasiswa yang hadir di sini. Jadi gini, ketika kita datang, Abah Anis datang tuh masa tuh menunggu gitu, yang menunggu di luar tuh langsung menyerbu. Wah ini rame ini gitu. Terus pas gue ikut masuk ke dalam, udah penuh banget, udah nggak ada space gitu kan, susah nyari space gitu, kayak gue harus nyari gitu kan. Akhirnya dapet
Dan setelah duduk, nggak selesai di situ, setelah duduk kayak baru duduk sekitar 3 menitan, gue tuh udah gopius. Keringet gue tuh udah keluar semua gitu. Maksudnya kayak, wah kaos gue ini pasti udah basah nih dan lain sebagainya. Kayak ini nih ruangan ini penuh panas banget, pokoknya panas lah. Ini gimana sih kalau kita berada di ruangan yang panas gitu, gerah terus keringet tuh mengucur gitu. Wow, ini luar biasa. Abah Anis masuk gitu, Abah Anis masuk. Itu Abah Anis masuknya juga agak lama nih, sekitar 15 menit gitu kan. Dia ke ruang transit terus baru masuk ke venue. Itu tuh bener-bener nggak ada yang gerak sama sekali, nggak ada yang meninggalkan ruangan, bener-bener nungguin Abah Anis sampai Abah Anis masuk, sampai Abah Anis ngomong, sampai didesak-desak dan sebagainya. Itu nggak ada yang keluar sama sekali. Abah Anis tuh waktu di dalam itu juga keringetnya udah gede-gede banget, udah segede-gede jagung gitu kan. Gue pernah gue lihat fotonya di fotografernya Abah gitu. Terus gue lihat, wah gila gitu. Ini orang-orang nggak ada yang keluar sama sekali, nggak bergeser sama sekali untuk desak Anis. Wah luar biasa. Nggak berhenti sampai di situ, pulang pun ditungguin. Jadi kan setelah di venue terus Abah Anis ke transit dulu, kayaknya ada wawancara dengan Najwa Shihab. Nah terus nanti ada doorstop di media gitu. Nah ditungguin sama anak-anak muda. Ini anak-anak muda loh nungguin, jadi kayak nungguin idol mereka gitu. Jadi kayak habis nonton konser-konser atau nonton sepak bola yang masih pengen ketemu idolanya gitu loh. Wah ini kayak wow, ini anak-anak muda gokil gitu. Terus Pak Abah Anis ini keluar, maksudnya udah selesai doorstop pun, ini kan keluar doorstop dengan media, terus dia keluar masih diserbu sama anak-anak muda ini. Sampai ini kan jaraknya dari venue ke gerbang itu kan lumayan gitu, ada berapa meter gitu lah, berapa puluh meter, pokoknya agak inilah jauh gitu ya. Mobilnya tuh masih diikutin gitu. Kalau yang lihat videonya Aksanison waktu itu kan pasti wah nggak nyangka banget. Abah Anis sampai foto di kap mobil itu sampai gini-gini, sampai kedengak-dengak gitu kan. Terus wah ini pokoknya gue tuh speechless dengan anak-anak muda Yogyakarta itu yang wow gitu. Mereka menginginkan perubahan pastinya, apalagi kalau nggak perubahan gitu. Nah terus habis dari situ Abah Anis ke PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, silaturahmi dan lain sebagainya. Di situ juga ditungguin gitu kan, benar-benar ditungguin juga sama masyarakat sekitar yang pengen foto bersama Abah Anis dan sebagainya. Nah Abah Anis juga sempat sholat di masjid PWM, terus sempat kultum, kuliah terserah antum gitu kan. Jadi Abah Anis memberikan sedikit ceramah usai sholat maghrib di sini. Terus ya masih ditungguin pokoknya sampai orang tuh harus dapat foto, harus dapat salaman sama Abah Anis di situ. Wah ini wow luar biasa. Ini yang gue kejadian sempet lucu gitu. Jadi dikiranya Abah Anis tuh mau keluar ditungguin di masjid gitu kan, di masjid masjid yang di areanya kan agak belakang gitu. Terus mereka nungguin di situ. Terus Abah Anis kan di depan, ke depan. Nah terus mereka lari semua ke situ yang di luar. Nah terus ternyata balik lagi ke belakang. Terus balik lagi ke belakang demi untuk berfoto dengan Abah Anis. Pokoknya ditungguin banget. Wow. Lanjut habis dari PWM, kita anak-anak media ini melipir nih, kita ke Sate Kelata. Kita nyari Sate Kelata untuk kuliner malam gitu kan. Nah, terus kita lagi udah pesan dan lain sebagainya. Abah Anis balik lagi ke hotel gitu. Nah kita udah pesan Sate Kelata dan sebagainya. Terus tiba-tiba ditelepon nih penanggung jawab medianya gitu, terus bahwa Abah Anis ini mau ngajak kita semua makan bersama. Waduh gimana nih, terus ya udah akhirnya kita nyelesain dulu Sate Kelata, terus kita nyamperin Abah Anis di Loco Cafe yang ada di Malioboro. Nah terus di situ ditungguin lah sama Abah Anis, kita tim media. Terus ya di situ kita berkesempatan anak-anak media ini ngobrol santai bareng Abah Anis. Abah Anis menceritakan masa mudanya di Yogyakarta, dijawab dan sebagainya. Nah terus ini anak-anak media ini iseng-iseng banget gitu. Terus minta Abah Anis live di Instagramnya gitu, di Instagram masing-masing. Jadi itu tuh sempat live Instagram, misalnya reporternya Metro TV, ini reporternya Kompas, ini reporternya CNN, ini reporter siapa itu live di Instagram masing-masing wajahnya Abah Anis, termasuk Aksanison juga sempat live juga nih kita Abah Anis gitu. Wah yang langsung itu depannya Abah Anis gitu. Nah itu karena di-challenge sama anak-anak media, terus akhirnya diajak live TikTok bareng. Terus ya gitulah pokoknya ya seru banget
ke malam keakraban malam ke ya keakraban ke kedekatan gitu. Ini bener-bener kita nggak berjarak sama Abah Anis, jadi semua pertanyaan dijawab dengan baik. Ada cerita menarik di mana dia sejak kelas 5 SD udah jadi khutbah apa namanya khotib untuk Idul Adha. Wah luar biasa. Kalau gue umur 5 tahun umur kelas 5 SD ya udah main aja gitu. Tapi ini seru banget. Terus ternyata sorry batuk. Ternyata sampai malam kita udah capek semua, Abah Anis masih mau nongkrong sama teman-teman SMP SMA-nya gitu. Dia pindah lokasi gitu kan, pokoknya masih di daerah situ lah, cuma jalan kaki terus mereka nongkrong. Tapi anak-anak media udah tepar, kita semua udah capek. Jadi kita istirahat, Abah Anis biarilah begadang sama teman-temannya gitu. Terus udah besok paginya kita persiapan lagi, ternyata masih ada agenda untuk ketemu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu. Nah di situ kita datang duluan anak-anak media, terus nunggu Abah Anis masuk gitu kan. Di situ kita nunggu sekitar setengah jam lah sebelum Abah Anis masuk. Pasti yang ikut live itu Bang Hasan itu terima kasih banget udah ikut live. Terus Abah Anis masuk kepatihan gitu. Nah itu ternyata lama banget. Ini gue juga heran, ini kenapa lama banget. Terus kata adalah orang media yang biasa di kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta bilang, wah ini dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, Abah Anis ini termasuk lama banget gitu dibandingkan keduanya. Dimana keduanya kan sebelumnya udah pernah ketemu gitu kan ya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dan ini juga gue juga heran, terima kasih buat yang udah nonton live kita gitu. Maksudnya kayak kalian tuh juga ikut nungguin gitu, nungguin secara online, padahal waktu itu gambarnya cuma ya suasana halaman aja gitu, tapi pada nungguin. Luar biasa, salut ke militanan relawan perjuangan ini. Wow, pejuang perubahan ini, wah seru banget. Terus akhirnya selesai konvers dan sebagainya. Terus Abah Anis keluar gitu kan, terus sempat naik becak juga gitu kan. Abah Anis tadinya mau naik becak ke stasiun Tugu gitu karena dijadwalkan jam 12 bakal ke Cilacap, ada kampanye di sana. Terus karena kayak nggak ngejar, cuma naik becak sampai depan, terus akhirnya meluncur ke stasiun Tugu. Nah stasiun Tugu kita juga sempat mengantarkan Abah Anis gitu kan sampai depan pintu keretanya gitu, depan pintu keretanya secara langsung. Kalau Abah Anis mau melanjutkan kampanye ke Cilacap, maksa nggak ikut gitu, enggak, gantian sama tim yang lain Abah. Jadi kayak gantian lah dengan tim yang lain biar berbagi gitu berbagi gitu. Jadi kan dia capek juga ya, kita udah ngikutin di Jogja 2 hari gitu, tapi seru, pokoknya seru banget. Nah terus ya udah Abah Anis sudah ini ke Cilacap karena kereta berikutnya jam 1 siangan itu kita ke Jakarta gitu. Itu tadi cerita di balik layar gimana serunya ngikutin Abah Anies Baswedan, capres nomor urut 1 gini. Sebenarnya bukan wah enak ya seru banget, tapi ini aduh kita lelah, kita hujan-hujanan, kalau lagi hujan kita becek-becekan di lapangan, kita harus bangun pagi kalau Abah Anis ada kegiatan yang subuh-subuh. Aduh, jadi kayak sebenarnya campur aduk, tapi ini bagian dari perjuangan, bagian dari ikhtiar gitu. Yang kita salah adalah Abah Anis udah kayak antar kota, antar provinsi, tapi nggak ada capek-capeknya. Kita aja kayak aduh ini agendanya, kalau kita lihat agendanya terus wah ini banyak banget, tapi kita tetap semangat untuk memperjuangkan perubahan, untuk memberitakan kegiatan Abah Anis untuk teman-teman semua, untuk positive people semua yang udah dukung, yang udah like. Terus gue juga ucapin terima kasih yang udah nyawer waktu itu live di Yogyakarta ini, terima kasih banget gitu kan, meskipun kita nggak minta disawer tapi luar biasa, terima kasih. Semoga rezekinya yang nyawer dilipat gandakan, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu dukung Abah Anis Baswedan pastinya, dan pastinya akses di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.